Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrio Ramaputra, NPMG 1C016015. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tutorial ANSYS pada buku Chen Xiaolin Wind Element Modeling and Simulation with ANSYS Workbench pada halaman 200. Untuk studi kasusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, pertama-tama yaitu kita buka dulu aplikasi ANSYS-nya. Lalu kita save terlebih dahulu dan kita beri nama sebagai assembly. Lalu kita klik static struktural, kita drag ke project schematic. Lalu kita buka menu geometrinya dengan cara klik 2 kali. Lalu kita ganti unitsnya menjadi milimeter. Lalu kita ke bagian sketching, kita buat arc to center. Yang pertama lingkaran luarnya terlebih dahulu sebesar 50 mm. Kita ganti dimensinya dulu. Yang ini 50. Kita buat line vertikalnya sepanjang 8 mm. Lalu kita buat setengah lingkaran bagian dalamnya. Lalu kita gabungkan yang bagian bawahnya menggunakan line. Lalu kita atur jaraknya ke center sejauh 8 mm. Kemudian kita klik extrude. Kita apply di sketch 1. Kemudian directionnya kita ganti menjadi both symmetric. Lalu kita ubah ukurannya sebesar 5 mm. Kemudian klik generate. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita klik create, kita klik body operation, lalu kita apply, lalu kita ganti tipenya kemudian kita create
kita klik pattern, lalu pattern type-nya kita pilih circular. Untuk geometrinya kita klik pada geometri kita, lalu kita klik apply. Axis-nya kita pilih yang Y, apply, lalu kita generate. Lalu kita ubah kopinya menjadi 2, enter, kemudian kita generate lagi. Kemudian kita klik new plane, kemudian ZX plane, lalu di base plane-nya kita ubah jadi ZX plane, kemudian transform 1 RMB nya kita ubah menjadi offset Z, value nya kita ubah menjadi 35 mm, lalu kita klik generate, lalu kita klik look at surface, kita buat 2 buah circle, lalu kita ganti radius luarnya sebesar 10 mm dan yang dalamnya sebesar 6 mm. Lalu kita extrude geometri lingkaran tadi dengan kedalaman 35 mm, kemudian kita generate, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Lalu kita klik new plane, kita pilih pada bagian atas lingkaran yang telah dibuat tadi, kita klik new plane. Nah, di plane 5 ini kita rubah tipenya menjadi from face, lalu kita pilih bagian atas, lalu kita apply, lalu kita klik generate. Kemudian di plane 5 ini kita buat new sketch, lalu kita buat lingkaran sama besar dengan lingkaran dalamnya. Kemudian kita generate. Lalu di lingkaran baru tadi kita extrude sketch 6. Kita ganti directionnya menjadi pot symmetric dengan kedalaman 18 mm. Lalu kita generate, maka hasilnya akan tampil seperti berikut.
Lalu kita ke YZ Plan, kita klik New Sketch, kita klik Look at Face, lalu kita buat lagi satu buah lingkar. Kita ganti radiusnya menjadi 3 mm. Lalu kita atur jaraknya dari center sejauh 60 mm. Lalu kita klik generate. Lalu kita extrude lingkaran yang sudah dibuat tadi. Dengan operasinya cut material depth 30 mili, lalu kita generate, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik tools, freeze, selanjutnya kita klik create, lalu klik slice. Lalu pada tipenya kita ganti slice by surface, lalu kita klik target, kemudian kita klik yang bagian atas, lalu kita apply. Kemudian kita klik generate. Nah, maka bagian tadi sudah terpisah. Lalu kita ganti di bagian parts and bodies, kita ganti namanya menjadi holder dan base. Lalu kita kembali ke extrude 4. Kemudian di operasinya kita ganti menjadi add material. Kemudian depth-nya kita ganti menjadi 15. Lalu kita generate. Kemudian kita klik sketch 7, kemudian kita extrude, apply, lalu directionnya kita ganti menjadi butt symmetric, operasinya kita rubah menjadi add material, dan depth-nya kita ganti menjadi 15. Lalu kita generate. Lalu kembali ke
parts and body, kita rubah namanya menjadi pin. Nah, setelah selesai kita kembali ke project skematik tadi, lalu kita buka menu model. Lalu kita klik contacts. Lalu pada tipenya kita ganti menjadi no separation. Lalu klik kanan pada bagian mesh, kita klik insert dan sizing. Lalu kita ganti elemen size-nya menjadi 2,5 E-3. Lalu geometri selection-nya kita klik di 3 part tadi. Lalu kita apply. Kemudian kita generate mesh. Kemudian kita klik kanan static struktural A5, kita insert, kita klik fix support. Lalu kita pilih kaki-kaki bagian bawah dari base. Lalu kita apply. Lalu kita klik kanan lagi static struktural A5, kita klik insert, kita klik force. Lalu kita pilih bagian atas holder. Lalu kita apply. Lalu kita ganti define by komponennya, define by komponen. Kita ganti Y komponennya menjadi -1000. Lalu kita klik kanan solution A6, kita klik insert deformation total, kita insert lagi, kita insert lagi equivalent stressnya. Lalu kita klik kanan, klik solve. Maka dapat kita lihat total deformation-nya dan equivalent stress-nya. Untuk melihat total deformasi pada pinnya, kita insert lagi deformation total. Lalu di geometrinya kita klik pinnya.
lalu kita apply. Lalu kita insert lagi equivalent stress-nya, kita klik pada pin, lalu kita apply. Lalu kita insert lagi untuk holdernya. Total deformation, geometrinya untuk holder, apply, lalu insert lagi equivalent stress-nya, apply. Lalu kita klik kanan solution 6, kita evaluate all result. Maka dapat kita lihat sebagai berikut. Lalu kita kembali ke menu geometri. Lalu kita klik tools. Kita klik symmetry. Lalu kita apply. Symmetry. Lalu kita pilih XY plane, lalu kita apply. Lalu kita klik file, close mechanical. Lalu kembali ke menu geometri. Kita klik XY plane. Lalu kita apply. Lalu kita kembali ke project schematic tadi, kita buka menu geometri. Klik tools, symmetry, XY plane, apply. Lalu kita klik generate. Kemudian kita klik file, kemudian close design modeler. Setelah itu kita kembali ke model. Lalu kita kembali ke model. Klik yes. Lalu kita klik force, lalu nilai Y nya kita ganti menjadi min 500, lalu klik kanan static structural A5 nya, insert, terus kita pilih frictionless support.
Lalu kita pilih semua bagian yang terpotong tadi. Lalu kita apply. Lalu kita klik solve. Kemudian dapat kita lihat hasilnya. Demikian tutorial dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.